Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, selamat siang, selamat datang di toko buku Periplus di pondok yang berjudul Disruption, ditulis oleh Bapak Renal Kasali yang sudah ada di hadapan kita. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Renal Kasali, seorang motivator, juga bisnismen, guru besar di Fakultas Ekonomi UI. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Renal, telah menyumbangkan satu lagi buku untuk kita, untuk bangsa Indonesia tentunya, buat teman-teman yang hadir di sini dari institusi pendidikan maupun dari teman-teman ekonomi, bisnis, dan semacamnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit rencana jalannya diskusi kita sepanjang sore ini. Jadi nanti acara pertama tentunya akan ada pemaparan atau presentasi dari Bapak Renal mengenai buku yang baru ini, buku yang berjudul Disruption ini. Lalu kemudian akan ada acara tanya jawab atau diskusi antara moderator Pak Marioto dan Pak Renal. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi dari rekan-rekan yang hadir di sini, dari rekan-rekan pers juga, dari teman-teman institusi pendidikan. Dan kurang lebih sampai sekitar jam 5:30 acara tanya jawab, lalu akan dilanjutkan sekitar 5:30 sampai jam 6 ada book signing dan mungkin ada interview dengan Bapak Renal Kasali oleh teman-teman dari pers. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja acara kita pada sore hari ini. Baiklah, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada sore hari ini. Kepada Pak Marioto kami persilahkan. Terima kasih Pak Fritz, Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat sore. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang benar-benar masih bukan lagi hangat, panas, baik dari sisi pembikinannya karena baru semalam jadi, sama temanya nih. Temanya judulnya aja sangat ngeri, dan memang itu kengerian itu yang sedang terjadi. Kalau dibilang disruption mungkin apa Pak dalam bahasa Indonesia ya, kekacauan, kehancuran seperti itu. Tapi kalau saya melihat kita sebetulnya kita memasuki sesuatu yang kalau diboleh dibilang mengerikan Pak ya. Karena saya ya sebagai wartawan sendiri, saya nggak tahu nasib saya besok seperti apa. Ketika kita ngomong media cetak, kami di Kompas sekian lama dikenal, kemudian online, kita bicara ada euforia online, dan saya kira online juga, teman-teman di online juga mulai ketar-ketir, apakah tidak sama dengan media cetak juga yang sudah beberapa kalangan bilang mengalami senjakala gitu. Karena ternyata sebetulnya yang terjadi adalah platformnya aja beda. Jadi dari cetak kemudian ke online, tapi bisnis modelnya masih sama. Mereka sangat bergantung pada iklan-iklan yang ditempel gitu. Sementara model baru, drivennya adalah bisnis. Mereka harus berbisnis gitu. Jadi ada yang marketplace, ada yang fintech gitu ya. Nah, kedepannya kita nggak tahu. Jadi kalau tadi saya bilang ngeri, memang ngeri, nggak tahu kalau setelah ini besok pagi saya terima SK untuk pensiun dini karena disruption ini. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Saya persilahkan Pak Renal untuk memberi pengantar. Tapi saya kira tadi saya lihat Pak Renal tersenyum ya ketika dibilang Pak Renal itu motivator gitu. Nah, di buku ini nanti terjawab motivator itu kebetulan saya baca, hidupnya juga sudah berakhir gitu. Jadi nanti Pak Renal mungkin bisa bicara di situ bahwa satu persatu menunggu kematian gitu ya, dan kehidupan baru sudah dimulai yang sebetulnya sosoknya nggak akan kelihatan gitu. Silakan Pak Renal untuk mulai memberi pengantar pada buku ini.
Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Andreas. Mas Andreas Marwoto adalah redaktur pelaksana ya, Mas? Saya redaktur ekonomi, Pak. Redaktur ekonomi di Kompas. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Yudo, terima kasih banyak dari Plus. Saya terus terang menulis buku ini terinspirasi juga dari buku-buku antara lain yang ada di sini. Saya suka ngintipnya sebelah situ biasanya. Kalau di Plaza Senayan itu saya cari seperti itu. Dan pada waktu itu saya sempat membuka sebuah majalah yang bagus sekali, National Geographic. Bagus sekali, itu yang tahun 2012 ya. Tapi tahun ini ada lagi tuh edisi yang kalau nggak salah mengenai 50 per 100 tuh, yang menciptakan perubahan yang ramai itu ya. Baru bulan lalu tuh Pak di sini National Geographic. Nah, salah satunya adalah ada kisah racing ya. Dan foto-fotonya itu baru terbit tahun 2012 di National Geographic itu ya. Itu adalah kisah tentang bagaimana pertarungan dua bangsa antara Inggris dan Norway bertarung merebut untuk mendapatkan menancapkan bendera pertama di Antartika, Kutub Selatan ya. Kalau Kutub Utara kan sudah jelas. Kutub Selatan tuh mereka nggak tahu yang namanya penguin itu dulu kan ya. Adanya kan Kutub Selatan. Nah, mereka kemudian berlomba adu cepat sampai ke sana ya. Barangkali kalau pakai videonya akan lebih jelas gitu ya. Kemudian tadi pagi asisten saya baru ketemu videonya. Yang menarik adalah dari analisa fotonya. Nanti saya ceritakan sama Anda siapa yang keluar sebagai pemenang. Inggris itu menurunkan tim yang dipimpin oleh seorang kapten angkatan laut ya. Dan Anda tahu kan pada saat itu armada lautnya Inggris itu sangat terkenal sekali, dominan sekali, dan selalu di mana-mana di laut itu selalu ada angkatan laut Inggris. Kalau sekarang kapal induk Amerika lah gitu ya. Nah, saya lihat foto-fotonya, saya analisis, dan semua orang menduga yang akan menang adalah kapten angkatan laut Inggris akan menang ya. Lawannya lagi adalah dari Norway yang dipimpin oleh Amundsen. Saya langsung buka peta dan saya langsung lihat petanya. Di situ lautnya itu, selatnya itu disebut Amundsen Sea. Berarti saya tebaknya yang menang Amundsen, orang Norway, bukan orang dari Inggris gitu ya. Jadi teknologi satu aja terlupa langsung nggak bisa klik. Kebiasaan pakai asisten kalau sekarang ya. Dulu waktu hidup susah nggak punya asisten, sekarang udah begitu punya ini gaptek kita jadinya ya. Oke, I try to be not gaptek Pak ya. Oke. Ini saya tunjukin dulu deh ya. Kok begini sisinya? Yuk. Nih videonya ya. Nih supaya Anda bisa lihat ya bersama-sama. Kelihatan nggak di situ? Yang ini saya bagi ke situ ya, biar teman-teman sana bisa lihat ya. Oke? Mudah-mudahan simsalabim. Bisa? Biar Anda bisa lihat ya. Ini gambarnya, ini rekaan aja sih orang ini main ini. Suaranya jangan perhatikan, suaranya jelek. Yang bikin video ini suaranya jelek ya. Extraordinary and controversial race between Scott and Amundsen, the last place on Earth to be explored, for fast people's view of our planet. It's very different. Menurut Anda ini tim dari mana? Norway atau dari Inggris? Norway, kenapa? Hah? Hah? Inggris nggak pakai anjing? Pakai perahu. Jadi dari Norway ke Kutub Selatan pakai anjing. Oke, betul. Ini timnya Norway. Mereka pergi dengan melakukan riset ke Kutub Utara dulu, melihat orang Eskimo kayak apa. Terus mereka lihat dan mereka akhirnya menyeleksi 55 ekor actually, anjing husky dari Iceland. Dan itu kemudian dibawa ke sana ya. Jadi dengan begitu maka Amundsen arrived first, with Scott a month behind. Scott's more. Nah, ini tim Inggris biasa berperang bawa kuda. Ya, apa yang mau saya sampaikan pada Anda adalah hati-hati dengan tradisi. Ya, hati-hati dengan tradisi. Tradisi militer lautnya kemana-mana menyerang itu pakai kuda. Dia nggak tahu ini es isinya di bawah. Ya, oke, bawa kuda. Bahkan di dalam kapalnya ada tim perawat kuda. Karena harus dibawa, itu kan bulanan sampai ke sana. Ya. Transport and his lack of planning for weather was a mistake that cost him his life. Nah, sekarang begitu kita lihat, saya pengen lihat hasilnya. Itu di foto-foto National Geographic itu ada
ternyata Scott Robinson, ini adalah Scott Roberts, ketua tim dari Norway. Yang ada adalah makamnya. Langsung kita bisa tebak, ini kalah nih Inggrisnya, ya. Nah, tim Inggris yang ada makamnya di sana, di Kutub Selatan, yang ada dia makamnya. On their return trip. Nah, ada dua cara. Ya, ini Although most of the world perjalanannya. had been explored by the early old, Ini Scott rutenya sets tuh, sail from London, yang dari England, Inggris on ke June sana, 15th, ke Afrika Selatan 1910, dulu, stops terus in South Africa ke dekat, and Melbourne, Australia. dari The New explorers Zealand, left Littleton, New Zealand on ya, November 26, South, 1910 to go to the final destination. di South Island. Dari situ mereka pergi ke, tim satu juga begitu, ya. Rutenya juga begini. Nah, sampai ke Antartika seperti ini, ya. Sama lah kurang lebih. Nah, ini tim dari Norway. Ini bawa anjing, dan akibatnya apa? Mereka ditarik sama anjing, gitu kan? Mereka ditarik sama anjing, dan akhirnya mereka pemenangnya. Ini foto kita bisa lihat. Sedangkan ini sibuk bawa kuda, ya, turunin kuda seperti ini, dan kudanya pun kuda poni, kan ngangkut barang gitu ya. Dan mereka lupa. Nah, itu akibatnya. Bukan ditarik sama kuda, tapi narik kuda. Akhirnya mereka keletihan dalam perjalanan karena terikat oleh tradisi, bayangkan ya. Ini berkebalikan kan dengan cara yang ditempuh oleh tim dari Norway. Oke, nah ini tim dari Norway, orangnya begitu banyak, bendera. Nah, yang menarik lagi adalah tradisinya, karena dipimpin angkatan laut tim Inggris itu tendanya terpisah. Udah baca ya mas? Tendanya terpisah. Karena tendanya terpisah, maka itu kan Inggris kan sangat hierarki ya tradisinya. Jadi ada yang kita pelajari adalah satu, kalau kita terikat tradisi dalam perubahan itu sangat berbahaya. Jadi kebiasaan yang membentuk kita ketika lingkungan baru ada, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan di situ. Dan ini nyata benar ketika di Kodak ada orang tahun 1974 yang ditugaskan dan direkrut oleh Kodak untuk memanfaatkan semikonduktor itu. Dari Fairchild Semiconductor itu ya. Pada waktu itu ditemukan, orang-orang dalam Kodak kemudian bilang, ini bisa diapain? Rekrut dong orang yang ngerti sedikit gini, dan direkrut orang sarjana elektronika. Orang itu begitu bersemangat dan akhirnya ketemu kamera digital. Tapi begitu sampai di dalam perusahaan, itu digebukin ramai-ramai oleh pemain lama yang terikat tradisi. Pegawai lama. Mereka bilang, ini mah bakal kebunuh bisnis kita. Apa itu film roll kan? Dan mereka mendefinisikan bisnisnya sebagai chemical industry. We are in chemical industry. Kenapa? Karena Eastman Kodak itu adalah seorang chemist, ya. Dia adalah seorang ahli kimia yang pertama kali membuat ramuan untuk bisa mengambil foto, gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, orang di dalam bilang, ini gimana caranya nih, gue bunuh nih orang nih, ya, supaya kamera digital itu tidak terjadi, ya. Beberapa tahun yang lalu si Steve Sasson yang menemukan kamera digital itu diterima oleh Obama, dan dia menceritakan mengenai nasibnya yang jadi setengah mati dalam perusahaan. Tapi itu menjadi case study yang menarik sekali, karena ketika dalam perusahaan Anda mempunyai tradisi yang membelenggu dan orang ketakutan itu akan membunuh, dan akhirnya orang kemudian mempunyai cara untuk membunuh perusahaan kita dengan produk yang kita ciptakan sendiri. Dan itu menjadi bahan pertanyaan dari Christensen yang tahun 1997, ya, setelah dia resign dari sebuah perusahaan consulting, kemudian bergabung menjadi guru besar di Harvard. Sekarang di Global Gurus nomor 1, ya, dengan teori mengenai disruption ini. Ini menjadi menarik karena pada tahun-tahun itulah, Anda tahu kalau di Harvard itu kuliah, yang banyak kuliah itu kan anak-anak Asia, ya, anak-anak Asia, Amerika Latin ada beberapa. Jadi kalau kita dengerin kuliahnya di sini, kita mesti nguping ini bahasa Inggrisnya kayak apa ya, gitu ya. Anda jangan terlalu minder dengan bahasa Inggris Anda. Tidak semua orang yang kuliah di Harvard itu bisa ngomong benar gitu ya. Saya beberapa kali di kelasnya Michael Porter dan saya lihat gitu, karena Mike minta kami untuk mendevelop microeconomics saat itu ya, mengenai cluster dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, di kelas itu banyak anak Asia yang pada waktu itu Asia lagi dilanda krisis 97-98. Dan pada waktu itu pertanyaan adalah gimana kalau kita mau jadi entrepreneur? Dan Christensen bilang, potong aja kakinya, jangan lawan pakai merek yang sama kuat dan produk yang sama. Jadi kalau kita buat yang sama, itu pemain-pemain lama, namanya incumbent kan. Ya, incumbent itu udah brandnya udah terlalu kuat, nggak gampang kan, ya. Oleh karena itu kita potong kakinya. Gimana caranya? Udah, bidik aja yang di bawah, katanya, jangan bidik yang di atas, katanya. Nih, seperti ini kan demand curve nih. Ini kan demand curve. Kebanyakan pemain lama kan bidiknya di sini.
Ya, atasan lihat aja bank, hampir semuanya kan bank priority customers. Airline semuanya pengennya, Garuda aja pengennya menjadi 5-star airlines. Ya, hampir semua kok pengen bikin di sini. Cari lokasi strategis, kemudian charge yang mahal, dapat premium brand dengan brand loyalty, akhirnya dapatnya di sini. Nah, kata Presiden, kenapa nggak bidik di sini? Ini banyak customer sini, dan mereka akan dikembangkan oleh PBB. Makanya negara-negara itu kan ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, gitu kan. Nah, terus kan Indonesia kok masuk tuh, Kartu Indonesia Pintar, BPJS, semua. Akhirnya kan punya kelebihan pendapatan kan, yang tidak dipakai juga. Nah, lihat aja guru Anda lihat kan, sekarang kalau di SD-SD itu di depan mobil semua. Kalau dulu kan motor aja belum tentu begini. Ya, gaji guru sekarang yang sertifikasi 8 juta, 10 juta, kata-kata guru ya. Nah, saudara-saudara, akhirnya kemudian mereka memilih di sini. Nah, inilah awalnya incumbents di sini, masuk di bawah. Waktu itu anak-anak Asia pada bertanya, gimana caranya? Presiden bilang, saya nggak tahu, tapi saya cuma punya beberapa contoh. Ini lihat nih contoh. Contohnya Walmart katanya. Ini cerita dulu di Amerika ya, biar Anda punya gambaran. Karena teorinya datang dari sana. Ya. Walmart itu menghancurkan Sears, menghancurkan JCPenney dengan konsep everyday low price. Kok bisa low price? Ya, karena dia bikin strateginya ini, dibikin lebih simpel. Gitu tuh. Udahlah, kita jangan main-main macam-macam. Daripada orang cari kupon-kupon, udahlah, everyday low price. Lokalisir itu satu sentral ya untuk gudangnya. Kemudian barangnya ditaruh di kontainer, gudangnya itu kontainer. Begitu masuk, kontainer lama ditarik, dia masuk. Nah, itulah gudangnya di situ. Jadi kontainer itu nggak dibongkar lagi. Udahlah, masuk di situ jadi gudang gitu. Ya. Dengan teknologi. Kemudian dikasih contoh lagi yang lain adalah Southwest Airlines yang membuat low cost carrier itu, yang di Asia diikuti oleh AirAsia ya. Untuk masuk ke sana jadi lebih murah. Anda tahu kan dulu tiket itu kan tebal, bikin dia bahkan waktu itu adalah cash register receipt, sehingga banyak penumpang yang kalau naik itu bingung tiketnya di mana ya, gitu ya. Cuman receipt gitu, celananya di rumah kecuci gitu kan. Sudah begitu ketemu sama check-in counter ya, begitu dia check-in naik ke pesawat, ternyata dia pramugarinya. Dedi juga gitu orangnya. Dia orangnya cuma satu aja yang ngelayanin begitu. Ya. Nah, saudara-saudara dibikin simple jadinya, segala macam produk. IBM tadinya komputer mainframe bikin yang lebih kecil karena ada teknologi di situ. Nah, terus kemudian more convenient, easy to access, more affordable. Bingung orang gimana adanya. Ini belum ada dampak internet nih. Belum ada dampak internet. Jadi pada waktu itu ini hanya sekedar teori, berkembang terus. Bahkan Christensen pun diajar-ajarin teorinya pada saat itu gitu ya. Nah, ini baru menjadi kenyataan karena banyak orang tidak sadar ini tengah terjadi, saudara-saudara. Ini Steve Case adalah pendirinya American Online. Saya kuliah itu tahun 92 di Amerika. Tahun 93-94 kawan-kawan saya dari Department of Mathematics datang ke saya. Ya, ada anak UI kuliah di sana ngambil computer science. Itu computer science masih di bawah Department of Mathematics saat itu. Ya. Mereka belajarnya algoritma. Semuanya algoritma, ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu dia belajar di sana, dia tunjukin sama saya, "Nah, lo mau lihat nggak? Ini internet," katanya. Kayak apa tuh internet? Saya pengen lihat gitu ya. Terus dapat duitnya dari mana? Oh, digratisin semua, kayak gitu. Oh, nanti iklannya kayak apa? Saya bilang, nggak ada yang tahu. Tapi di TV, hampir setiap hari saat itu kita bertemu dengan tamu-tamu di TV, talk show itu orang yang nanya, ini apa sih? Gunanya apa sih? Cara jualnya gimana? Makainya gimana? Apa itu? Modem. Anda masih ingat dulu? Modem itu kan bunyinya om, telolet om gitu kan? Masih ingat dulu? Ya? Yang kalau kita masukin ke dalam kabel telepon kan? Ya? Bunyi itu dulu modemnya itu. Nah, itu mereka merayu perusahaan-perusahaan komputer agar bisa masuk. Nah, itu apa? Ini adalah gelombang pertama internet, connectivity. Mempertemukan mesin dengan mesin. Saya ingat beberapa bank itu ketemu sama saya, cabang sama cabang nggak connect. Kenapa? Softwarenya lain-lain. Ya, masing-masing cabang bikin sendiri, terus mereka bikin connectivity gitu ya. Sampai akhirnya kemudian mesin dengan mesin bisa berkomunikasi. Ini belum pertama. Tokoh-tokohnya Steve Jobs, Andy Grove, Steve Case, terus si siapa itu? Microsoft, ya, Bill Gates, ya, dan sebagainya, ya. Oke, nah saudara-saudara, tahun 2000 ini selesai connectivity. Karena begitu cepat terhubung semua. Tahun 2000 sampai 2013 kurang lebih,
masuk gelombang kedua, dampaknya terasa sekarang di sini. Yaitu orang mulai memanfaatkan sosial media karena sudah terhubung semua. Anda terhubung, nama Anda sama di seluruh dunia bisa terhubung semua, gitu kan? Udin sedunia, Agus sedunia, ya. Dampaknya ke bisnis kita ya, orang ya, sosial media, semua orang jadi wartawan, digratisin, ya. Kemudian ada komersial, salah satu yang lahir di Rumah Perubahan, udah datang belum ya? Timi mana Timi? Ini pendirinya kitabisa.com, ya. Timi, dulu mahasiswa saya di kelas, cita-citanya mau jadi presiden, saya bilang di buku itu, ya. Saya bilang, nggak bisa lo jadi presiden, harus apa? Harus punya daya tawar, apa? Punya karya. Dia bikinlah kita bisa social crowdfunding. Tahun lalu omset berapa sudah? Hah? 70 miliar, sudah 70 miliar omset. Ya, ini kan bisa menghancurkan perbankan nih teman-teman yang di bank nih. Ya, karena apa? Sistem perbankan bukan online loh. Sistem perbankan tuh peer to peer gitu. Jadi banyak yang bilang, saya sudah masuk Pak. Iya, tapi Anda cuma online kan. Nah, kalau online itu cuma cara, tapi yang terjadi itu adalah semua peer to peer gitu. Sehingga costnya menjadi murah. Ya. Jadi ini bisnis model baru muncul di sini, gitu ya. Dan dampaknya besar sekali sebetulnya sudah. Nah, tapi orang lupa bahwa sejak 2014 orang sudah masuk ke cara gelombang ketiga. Dan ini ke depan akan lebih dahsyat lagi. Namanya adalah Internet of Things or Everything. Wah, ini dahsyat sekali, sangat dahsyat. Nanti Anda nggak perlu lagi berobat ke John Hopkins. Kalau misalnya harus berobat ke Maryland, nggak perlu pergi ke Maryland, ya. Cukup ke RSPI, Siloam atau RSCM, duduk di situ, nanti Anda akan ketemu orang seperti ini. Nih, namanya telemedika. Dokter setempat hanya cukup untuk pasangin alat, buka lubang di sini, 3 lubang, 1 lalu operasi batu empedu, ya, kista empedu, itu dikasih flash disk sama dokternya. 1 lubang itu dipakai buat masukin kamera. Ya. Nah, saudara-saudara, nanti dokternya tuh ada di Maryland, atau ada di Singapura, atau ada di Afrika Selatan. Pokoknya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dipasangin robot Anda di sini, di tubuhnya. Robotnya pun kecil, jadi jangan bayangkan Robocop gitu ya. Itu dipasangin aja, ini dokter untuk melakukan tindakan medis darurat, anestesi, dan menjahit barangkali. Ya, karena jahit kan ada seninya ya. Kalau Anda salah jahit, habis tuh semuanya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini dia berkomunikasi dengan dokternya di sini. Dan di sini ada kamera, gitu. Ada kamera. Nanti akan begini. Saudara-saudara, ini dampaknya besar sekali. Sekarang ini baru pada tahap di sini supaya convenience. Nanti ambience-nya pun itu akan dengan smart house. Ya. Saya ketemu dengan beberapa perusahaan jasa konstruksi, saya udah bilang, jangan bikin hanya green building, strateginya harus smart and green buildings. Bupati-bupati, wali kota semuanya pada bikin namanya smart city. Wah, ini mengakibatkan disruptive thinking loh, culture-nya menjadi disruptive. Artinya apa? Kerjanya kan jadi 24 jam. Wali kota Denpasar, anaknya Pak Mantre itu, ya, masih muda, dia bikin smart city. Saya ditunjukin apa yang diurusin smart city. Ini orang gila, Prof. Ada orang gila katanya. Di mana? Jalan Diponegoro ada orang gila. Ini udah beberapa jam kepala dinas saya diemin aja katanya. Akhirnya dia kesel, nggak bisa dihubungin. Dia cari orang lain supaya tangani orang gila di Jalan Diponegoro. Kenapa? Karena masyarakat kita udah nggak sabaran. Karena ada smart city. Di foto hanya dalam hitungan menit mereka sudah mau ditindakan. Di Jakarta kan jika sekarang penjahat gampang ditangkap. Karena sudah ditanam 50.000 CCTV yang bisa mendeteksi wajah Anda. Di Terminal 3 sudah dipasang, gitu ya. Sudah dipasang itu semua. Nah, saudara-saudara, ini kaitannya luas di kemana-mana. Nah, salah satu contoh di dalam buku ini itu adalah bagaimana Ridwan Kamil mewajibkan semua pegawainya masuk ke Instagram untuk melayani. Ya, Kang Emil tuh melakukan itu. Gitu, ya. Kenapa itu dilakukan? Sebetulnya kan karena perilaku kita sudah berubah. Bayangkan, Anda ada yang bawa laptop nggak hari ini? Siapa yang bawa laptop? Masih? Itu kan semua buat gaya-gayaan aja laptop kan ya? Enggak. Pak Yuwono soalnya mahasiswa saya di S3 nih ya. Dia direktur di Propan. Ya. Saudara-saudara, kan komputer jadi segini sekarang. Saya sejak pakai ini 256 nih. Ya kan? Ini sudah nggak perlu lagi saya pakai iPad saya. iPad saya nganggur jadi. Semua ada di sini, kenceng gitu. Kenceng sekali pakai ini. Jadi saudara-saudara, dengan pakai ini kita bisa melakukan apa saja. Nah, kan sekarang nggak fair nih, ya.
Kalau saudara di rumah nggak mau diganggu kerjaan. Sedangkan saudara di kantor, kalau saudara urusan rumahan juga kan? Ya, saudara main juga kan di kantor kan? Ya, lihat-lihat siapa tuh Firsa gitu kan ya? Firsa nih. Ya. Kemarin teman saya anggota parlemen tiba-tiba ngirim satu set Playboy itu. Di satu grup itu semuanya ketawa. Makasih mas, udah dikirimin. Yang saya kaget, ibu-ibu itu juga nggak marah. Dia bilang apa? Mas, makasih banyak. Ini suami saya senang sekali gitu ya. Kita lagi kerja tuh ada gitu-gituannya gitu. Kan nggak fair juga dong. Kita udah di rumah, ya kerjaan ditanya 5 menit aja nggak mau gitu. Saudara-saudara, banyak sekali orang yang masih berpikir lama. Jam kantor jam 8 sampai 3 atau sampai jam 5. Setelah itu urusan rumah. Waduh, saudara-saudara nggak bisa berkompetisi tuh urusan kayak gitu. Apalagi saudara kerja buat negara. Ya, orang bekerja 24 jam tuh. Ya, alhamdulillah Pak Andreas nggak jadi Menteri Kominfo. Kalau kerja jadi Menteri Kominfo nggak ada waktu buat keluarganya. Ya, 24 jam kerjanya. Ya, 24 jam saudara-saudara sekalian. Bumi berputar terus, itu informasi begitu. Jadi disruptive thinking. Ini gimana nih membentuk orangnya gitu ya. Tapi poin saya dari semua itu saudara-saudara akan terjadi penghancuran di sini. Apa yang terjadi? Incumbent, perusahaan-perusahaan incumbent ini semuanya kesulitan. Anda tahu kan dulu yang juara rumah sakit itu kan dulu itu Carolus, ya. Pak Harto itu kalau nggak ke rumah sakit Pertamina, Carolus. Kenapa? Carolus itu punya akademi perawat, yang lain nggak punya. Ya Carolus tuh cakep banget tuh, ya. Sekarang Carolus kalau Anda datang, customer-nya yang dulu udah pindah semua ke RSPI, Medistra, kemana-mana. Sampai ada lagu, Pak. Ada lagunya? Oh, Ernie Johan. Ernie Johan. Gimana Mas? Lupa saya. Aku berbicara. Tuh. Ketahuan umurnya. Satu tahun umurnya. Milenial, Pak. Kedua pernah godain perawat. Ketahuan ini ya, malam mingguannya. Soalnya kita di UI tinggal nyebrang kan dulu kan. Yang kita lihat itu perawat-perawat di atas 1-2 dipacarin juga kan sama mahasiswa UI dulu ya. Pak Mahdi dulu bacanya. Nah, saudara-saudara, ini kan dibikin di sini nih pendatang baru nih. Lama-lama ini kegerus loh. Bayangkan ini lawan-lawan yang tak kelihatan. Anda bisa bayangkan Amazon itu sekarang udah masuk ke bisnisnya Walmart dan ngirimnya pakai drone. Dia kasih value lagi yaitu kecepatan. Saya lihat lokasinya di Seattle, saya datang itu, saya ngobrol sama mereka, saya bilang gila nih, kirim pakai drone. 4 tahun yang lalu ketika saya diminta membahas tentang perusahaan multinasional oleh BIN, mereka mengharapkan saya bercerita tentang Freeport segala macam. Gak taunya saya tunjukin apa? Apple dan sebagainya. Karena memang di ranking perusahaan-perusahaan dunia mereka itulah gitu. Yang dulu udah gak diceritain lagi. Ini setiap 4 tahun sekali itu 50 perusahaan hilang. Saya berpikir ini orang sembarangan parkir. Nah itu taksi itu. Orang turun 8 orang gitu. Udahlah, kalau udah turun 8 orang saya bilang taksi lah ini. Ya kan? 8 orang patungan. Tapi nggak kelihatan bayarnya kan, karena bayarnya kan online semuanya. Betul. Badannya nggak ada tulisan Uber, nggak ada tulisan Grab. Di atasnya nggak ada tulisan taksi. Kan malah nggak kelihatan. Ternyata itu juga sekarang tengah terjadi di laut. Harga kapal itu turun 60%. Hampir semua para analis menggunakan analisa karena melambatnya ekonomi Cina, ya, sehingga kapal kebutuhannya berkurang. Dan satu lagi karena cara bisnis sudah berubah, di mana bahan baku ditaruh di dekat tempat produksi sekarang. Jadi nggak dikirim lagi begitu. Jadi mereka cari tempat produksi dekat bahan baku. Itu sudah seperti itu. Tapi saya diceritakan sama teman saya dari Jakarta Lloyd. Dan mantan pembinanya Jakarta Lloyd semuanya marah sama saya kalau saya tulis itu. Ya. Mereka semua bilang, nggak mungkin itu perusahaan rugi. Gimana lu bisa bilang dia untung? Lu nggak bisa baca laporan keuangan katanya. Padahal laporan keuangan itu saya baca sampai melotot. Ya, sampai tengah malam laporan keuangannya Jakarta Lloyd. Saya sampai ngomong sama beberapa teman saya yang sangat paham tentang itu, dan saya lihat memang untung dia. Kok bisa? Ternyata itu juga begitu, nggak kelihatan. Jakarta Lloyd nggak kelihatan kapalnya ngambil barang, tapi dia pakai aplikasi. Jadi kalau misalnya barang, dia bilang ada barang kebutuhannya di Kalimantan Timur, dia bilang dia cuma lihat aja di radar screen ada kapal apa yang lagi kosong di sana, tinggal diperintahin. Pesennya Jakarta Lloyd yang datang Hanjin gitu kapalnya. Ya, kan sama kayak Anda di New York, Anda pesennya Uber, yang datang Yellow Cab. Terus saya pesennya Uber. Ya, saya bagian dari Uber, kata Yellow Cab.
harganya di sana hampir sama, gitu. Jadi mereka kerjasama akhirnya, Yellow Cab sama Uber di sana, ya. Walaupun juga ada yang tanpa merek gitu kan, ya, juga ada. Nah, ini terjadi di situ. Yang sekarang sedang dikembangkan anak muda itu adalah truk. Saudara-saudara kalau perhatikan yang bikin macet di Pulau Jawa ini dan juga di Bali itu adalah truk. Ya, karena apa? Truk yang menuju ke pelabuhan itu kosong untuk ambil barang. Truk yang ngantar barang sampai ke pelabuhan balik juga kosong. Jadi truk kita yang ada di jalan nanti 2 kali daripada jumlah yang seharusnya. Ya. Pak Lino sempat bilang sama saya, Pak Renaud, penyebabnya apa? Itu administrasi di pelabuhan itu berantakan. Sehingga akibatnya orang di Medan lebih senang lewat lintas Sumatera, terus nyebrangin Merak itu terus lintas Sumatera, Jawa, terus pantai utara. Anda tahu kan, pantai utara Jawa ini kan rusak terus jalannya. Truknya kebanyakan gitu lewat situ. Terus kalau mau ke Lembar, dia nyebrang tuh dari Surabaya ke Bali, atau lewat Banyuwangi nyebrang ke sana, Bali. Sekarang Gubernur Bali komplain karena truk itu banyak sekali yang lewat, ya, baru menuju ke Lombok, gitu. Nah, atau ke Indonesia Timur dari Surabaya, itu begitu. Oleh Pak Faik Fahmi di rute ASDP yang belum menjadi direktur komersial di AP2, itu dia baca ASDP, ini kapalnya ngapain? Dia pakai sekarang buat ngangkut truk untuk mengurangi. Jadi dalam tahapan permulaannya, ya. Selama ini kita berpikir itu hanya bisa dilakukan oleh PLN. Padahal PLN itu angkutan penumpang. Kalau Jakarta Light itu kargo. Kalau mobil itu ASDP, ya. Selama ini orang ASDP kan paling takut, Anda tahu nggak? Yang ditakuti orang ASDP apa? Oh ya, ASDP kan? Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang di Merak dan sebagainya. Ya, saya tanya apa yang paling Anda takut? Mereka bilang jembatan, Pak. Ya, jembatan. Ya. Begitu dibangun jembatan Madura tuh, Surabaya, selesai bisnis mereka. Jadi ketika ketemu sama orang ASDP, saya tanya apa yang paling Anda takut di dalam hidup ini? Kalau lihat jembatan, Pak, katanya. Tanda bisnis kita besok pensiun dini deh, gitu ya. Nah, saudara-saudara, truk itu sedang dibuat aplikasinya. Kelak ini kebutuhannya di jalan tidak sebanyak ini, ya. Jadi anak-anak muda akan mengatur itu supaya begitu sampai di pelabuhan dia turunin barang, dia bisa ngangkut barang karena orang bisa melihat di situ. Jadi orang-orang yang dapat order bisa kerja sama mereka. Ini kolaboratif ekonomi, ya, kolaboratif ekonomi, sharing ekonomi. Itu platformnya loh, saudara-saudara. Ya. Dan saya sempat dikritik oleh sejumlah orang. Setelah saya pelajari ternyata itu robot tuh yang kritik-kritik saya. Buzzer-buzzernya itu. Karena ada pihak-pihak yang punya kepentingan gitu ya, memainkan itu semua. So, saya kira ini sebagai pengantar dulu, saudara-saudara. Di buku ini ada banyak contohnya. Ada kawan saya Pak Andreas Japar bikin klinik di Jakarta Selatan. Tadinya tuh punya Muslimat NU di Jalan Hang Tuah. Dulu tuh ramai sekali. Itu klinik Cuci darah. Bukan, klinik persalinan, ya. Tapi sekarang kosong. Kenapa? Orang di Jakarta Selatan jumlah anaknya berkurang. Kemajuan ekonomi, ya. Jadi klinik itu lama-lama meredup. Nah, oleh Pak Andreas, dia orang IT dan biasa namanya Andreas juga ya. Banyak, Pak. Banyak Andreas ya. Nah, oleh Pak Andreas Japar itu dia juga dulu dia anak ITB yang jual beli alat untuk cuci darah. Impor cuci darah. Akhirnya dia kerjasama dengan NU. Di situ dia bikin klinik cuci darah, ada sekitar 50-100 kamar di situ, ya. Dan dia bisa bikin alat, dia bisa bikin cairannya, dan sekarang dia sedang membuat menjadi 400 klinik cuci darah di berbagai kota di Indonesia dan di link sama IT begitu. Tanpa disadari nanti rumah sakit besar itu nggak kelihatan tuh yang bilang klinik tuh. Tarifnya lebih murah, dibayarin BPJS, ya. Tiba-tiba nanti rumah sakit besar udah beli 400 unit, 600 unit cuci darah, tiba-tiba nanti cep. Karena dia pikir klinik ini nggak bisa melawan mereka. Nggak tahu ini terjadi itu pergeseran itu. Banyak contoh lain di dalam buku ini, yang lokal banyak sekali saya masukkan. Anda juga nanti bisa lihat bagaimana dari Telkom, ya, dengan bikin T-Cash, ya. Kalau Anda pergi ke Kenya, 70% GDP-nya Kenya itu sudah tampak di sini semua. Namanya apa, Mas? M-Pesa, ya, mobile money, ya, udah di sini. Itu sekarang sudah terjadi, ya. Yang digerus siapa? Bisnisnya bank-bank kita kan. Remittance diambil di Hong Kong, di Taiwan, sebagainya. OJK sudah mulai mengizinkan, tetapi setelah saya baca lebih banyak teman-teman di perbankan kemarin di Kompas di BS itu
bilang mulai masuk ke fintech, tapi setelah saya lihat fintechnya apa? Online. Tapi platform bisnisnya belum sampai ke situ. Ya. Saya kira saya di situ dulu deh ya. Nanti kalau Anda ajukan diskusi banyak contoh-contoh yang lawan-lawan tak kelihatan ini, yang kalau zaman dulu sains belum dikenal itu disebutnya iblis. Ya, lawan tak kelihatan ya iblis lah, setan tuh. Ya. Sekarang juga perusahaan lama semua incumbent, Anda kan baca incumbent semua nih kelihatan. Baca incumbent ya. Kalau Anda tanya tuh perusahaan taksi konvensional bilang, wah itu setan Pak, tiba-tiba kami nganggur sekian banyak gitu. Ya. Nah, ada banyak contoh lain, nanti silakan digali. Ya. Baik, tepuk tangan dulu sekali lagi tuh Pak Andreas Marwoto. Terima kasih Pak Renal. Tapi saya kira Pak Renal ini harus tanggung jawab setelah diskusi ini, karena saya kira semula pada datang pengen berharap sesuatu sehingga bisnis masing-masing akan jalan ya. Tapi setelah ini kok saya lihat malah pada pesimis Pak ini. Jadi mungkin bagian dari tadi yang ketimpa disrupt itu tadi gitu. Cuma Donald Trump, ini kan disruptif. ya, terakhir dia ekonomis apa bilang Pak? The new business, American business model ya. Ini normal. Ini normal. Jadi ini tanggung jawab Pak Renal nih, kalau habis pulang ini bukannya mendapat ide-ide bisnis, biasanya kan ditanyakan ide-ide bisnis Pak. Tapi kali ini malah mendisrupt pikiran kita semua gitu. Nah, cuma ada wajah-wajah yang sebetulnya malah optimis Pak. Ini kan terbelah nih Pak, kayak pilkada kemarin ini. Nah, mungkin Pak Renal bisa kasih ke kita lah ya. Mau nggak mau ketika kita bilang bisnis model baru, mereka yang membangun sesuatu yang baru itu adalah generasi milenial. Nah, mungkin sedikit diungkap Pak tadi dari berbagai fenomena ini, gimana sih mereka itu dan apa namanya, apa yang mereka lakukan sehingga terjadi disruption itu? Anda tahu nggak bedanya startup dengan UKM? Tahun 97-98 kan pengangguran besar-besaran itu krisis tuh. Kan terus kemudian saya bikin acara di TV waktu itu ya, mengenai solusi Renal Kasali. Isinya adalah ngajarin orang-orang berwirausaha saat itu. Orang nggak ngerti gitu saat itu apa bisa gitu jadi wirausaha. Menurut saya kulit kita nggak cocok loh, ya, karena kita bukan bangsa perantau gitu kan pikirnya kan. Sekarang kan sudah mulai biasa orang berwirausaha. Tapi kalau saya bicara sama teman-teman di berbagai kementerian, semuanya ngomongnya UMKM, kewirausahaan. Padahal dia ngomong sama anaknya di rumah, itu ngomongnya sudah bukan UMKM. Ya, karena anaknya millennials, ya. Anaknya itu ngomongnya startup gitu. Ya, startup tuh beda dengan UMKM. Kalau UMKM itu kan kecil terus, kecil gitu. Kalau startup itu just started, we just started. Ya? Itu artinya baru mulai, tapi pakai teknologi. Dan suatu ketika anak saya bilang, saya bikin startup. Langsung pertanyaan orang apa? Bisnis modelnya kayak apa? Langsung ngomongin bisnis modelnya kayak apa? Ya, income streamingnya dari mana? Nah, kenapa itu terjadi? Ini kan karena millennials. Yang ngerti millennials, yang saya kaget, mereka tuh bisa pitching datang ke saya gitu, Pak kami perlu sekitar 2M. Bapak saya kasih 35%. Persis seperti apa itu ya? Acara televisi apa tuh namanya? Shark Tank ya, kayak gitu. Nah, mereka sudah tahu pitching itu seperti itu gitu. Nah, itu millennials. Millennials ini berwirausaha beda dengan kita, sangat berbeda dengan kita. Dan mereka lagi diuntungkan saat ini dengan apa? Dengan dana murah di dunia internasional. Saya tanya sama tim kamu cari duit di mana? Carilah di sini. Ketemu dengan banyak orang-orang yang punya uang, begitu dikasih ke direktur keuangannya, yang nggak jadi lagi taruh uangnya di situ. Mereka cuma bisa lihat ini bisnis baru beresiko, ya, ruginya berapa tahun, cash flow-nya nggak dikasih akhirnya. Mereka cuma mau ngasih duit sedikit, udah gitu minta persentasenya banyak gitu, share. Ya, salah satunya sekarang lagi heboh calon gubernur atau wakilnya, ya. Karena nggak tahu kan siapa, nggak tahu. Emang gubernur mana, ya? Gubernur Samboer, ya. Nah,
Terus nggak jadi, dia mau ngasih duit sedikit, ngomongnya banyak, terus kemudian mau minta share-nya besar. Akhirnya apa? Dapat tuh dia dari Silicon Valley. Kenapa? Karena bunga kan lagi murah di sana, sehingga kemudian larinya ke venture capital kan. Terus dapat lagi dari Jepang. Anda tahu kan di Jepang itu kan bunganya kan negatif. Anda minjem duit malah Anda dapat bunga. Kalau di Indonesia Anda harus bayar, gitu kan? Ini yang ngerti millennials. Makanya kalau Anda tanya Grab, itu salah satu dapat duitnya dari SoftBank. Ya, dapatnya gitu, bunga negatif. Sehingga akibatnya kaum muda itu menjadi lebih bingung tentang hari tuanya. Di Jepang itu, kita pikir kan Jepang itu orang hobinya nabung, gitu ya. Hobinya nabung. Tiba-tiba dikenakan bunga negatif. Kenapa dikasih bunga negatif? Itu kan tujuannya supaya merangsang the millennials itu atau orang masyarakat di Jepang investasi, pinjam uang. Karena dikasih duit kan kalau pinjam uang. Ternyata penduduknya kan makin tua. Kalau Anda suruh orang tua berwirausaha, yang ada adalah mereka semua ketakutan. Yang ada bukannya minjem, tapi mereka malah nabungnya tambah banyak. Kenapa? Tadinya saya dipotongnya cuma sekian persen, sekarang dipotongnya double. Ya, tadinya saya dikasih duit, sekarang saya dipotong. Jadi akhirnya mereka nabung lebih banyak lagi di Jepang. Dan akhirnya duitnya tumpah ke anak-anak. Nah inilah millennials. Millennials itu kan lahir setelah tahun 83 ke sini. Nah, mereka berpikirnya sudah teknologi. Saya ingin pesankan kepada Anda, jangan larang anak-anak Anda main Pokemon. Jangan. Siapa di sini yang muda main Pokemon? Di sini tua semua. Coba, Anda main Pokemon. Wajah konservatif tapi Anda kok Pokemon ya. Good, bagus ya. Saudara-saudara, dulu saya melarang anak saya main PlayStation. Saya pikir cuma main aja. Sekarang terbukti di Airbus, saya belum lama ini pergi ke Toulouse, saya lihat itu. Di Prancis itu saya lihat Airbus. Saya lihat, kok ini muda-muda pilotnya yang datang yang di-train ke sana. Terus setelah saya ajak ngomong lagi yang buat mesin itu, distributor mesin itu ngomong sama saya, Pak, saya instrukturnya, saya tahu persis. Ternyata coba lihat di Indonesia nih, itu Airbus, kok pilotnya lebih tua daripada pilotnya. Jadi pilotnya muda-muda, saya tanya kenapa? Pak, kami Airbus itu nyetir ini pakai joystick, Pak. Dan itu yang bisa main itu adalah anak-anak yang kecil main PlayStation. Gitu loh. Jadi ke depan kalau saudara tidak main Pokemon, teknologi ketika saudara bekerja itu teknologi Pokemon tuh. Artificial intelligence. Nah, millennials itu teknologi. Saya heran kalau banyak orang memusuhi teknologi. Yang jelas ada dampak negatifnya lah. Apa juga ada dampak negatifnya. Mas Marwo tuh juga begitu. Ya, kalau baca ada bahaya merokok, aku berhenti merokok. Betul kan? Bahaya apa lagi ya? Bahaya korupsi, aku berhenti terima gratifikasi. Ya, begitu baca bahaya seks bebas, aku berhenti baca koran. Jadi kita generasi ketuaan nih Mas ya. Nah, saudara, millennials itu juga adalah traveler yang membanjiri bisnis angkutan penerbangan di dunia adalah millennials. Ya, kalau saudara lihat peta dunia itu sekarang ada bisa dilihat di klik kok. Terbang-terbangnya bahkan radar untuk flight radar ya. Ya, itu bisa kelihatan ya. Ada di mana aja pesawatnya itu banyak sekali. Itu millennials, tapi anehnya begitu Anda masuk ke hotel, pengusaha hotel ngeluh semua. Penerbangan naik Mas, sekarang itu naik luar biasa loh. Ya, berapa persen tuh kami naik? 8% apa berapa itu? Tinggi sekali. Ya. Tapi begitu masuk hotel, tahu dari bulan 7 sampai sekarang, saya ketemu pemilik hotel datang, Pak, ada nggak teman yang mau beli hotel? Semuanya pengen jual. Saya diundang oleh Sekolah Tinggi Pariwisata di Bali, ya. Di Bali itu bahkan ada Prof Pitana di situ. Terus kemudian pembicaraan semua orang pariwisata turun, Pak, Bapak gimana tunjukin kami ininya naik katanya. Dia nggak tahu shifting ke semua. Millennials itu duitnya nggak banyak, orangnya banyak. Ya, orangnya banyak. Nginepnya di mana? Nginepnya itu di homestay, gitu kan? Kalau Anda pergi ke Kuta, lewat sedikit itu ada Sunset Road. Di situ tuh nginepnya tuh. Tempat-tempat kos di-convert menjadi hotel. Nggak ada tulisannya hotel di depan. Dan mereka tahu cara booknya di situ. Kan nggak kelihatan semua. Guide-nya juga nggak sertifikasi. Kalau orang tua ribut, keamanannya bagaimana tuh katanya? Semuanya ngomongnya gitu. Ya? Karena bagi mereka keamanan itu sertifikasi. Kalau anak-anak muda, keamanan itu apa? Referensi.
mahasiswa saya, ada nggak fotonya? Si itu, siapa? Tasya itu siapa? Siva, ada nggak fotonya sini? Di laptop ada. Ada, coba tunjukin deh ya. Mahasiswa saya pergi ke luar negeri, kalau dulu tuh saya nombok tuh. Ya, kan mahasiswa saya tahun pertama kalau ketemu sama saya harus punya paspor. Minggu besoknya harus keluar negeri. Kalau dulu banyak yang nggak punya paspor. Sekarang belum masuk kelas udah beli udah punya paspor, udah beli tiket. Ya, kerjaan saya udah batalin. Karena itu pakai otak emaknya tuh. Ya, emaknya yang putusin ke Korea aja, bagus di sana, banyak artisnya. Nanti kamu sekalian beliin lipstick mama. Saya batalin semua tuh, karena mereka harus belajar ngambil keputusan. Dan itu keputusan berisiko, memilih negara kan. Dan satu negara satu orang. Nah, sekarang, mahasiswa sekarang itu keluar uangnya sedikit sekali dan bahkan pulang mendapat duit. Karena ada apa, nitip apa itu? Bisa keluar. Hah? Bistik. Nggak tahu kan, Ibu? Ada apa bisnis sih dari apa? Bisnis titip ke Thailand, ada yang nitip ini, dapat dia, gitu kan? Dan sebagainya, ya. Ini mahasiswa saya, namanya Siva. Dia ke Taiwan, ya. Dia pakai Couchsurfing, dan Couchsurfing itu bisa nginep gratis. Jadi orang yang punya kelebihan kamar atau rumah atau apa, terus mereka masuk. Saya bilang, kamu nggak takut? Enggak, Pak. Saya lihat referensinya, siapa aja bakal nginep, dan sebenarnya saya bisa berkomunikasi sama mereka. Dan akhirnya saya yakin, yang jemput siapa? Ini si kakek, namanya James, umur 70 tahun. Ini nona Depok ini. Ya, saudara-saudara sekalian, yang jemput seperti ini, saya kan ketakutan. Takut ada masalah gitu ya. Ternyata apa? Dia bilang, enggak Pak, saya dijemput pakai Mercy-nya dia, diajak jalan, referensinya, ternyata dia sekarang adalah menjadi berjiwa sosial. Dia nolong orang, dan ini banyak di dunia ini. Jadi pergi kami tidak perlu keluar uang buat hotel. Ya, dia 2 hari sama James, terus 2 hari lagi tinggal di kapal pesiar. Ada anak konglomerat yang nganterin kemana-mana, bahkan nganterin kemana-mana pakai kapal pesiar. Persahabatan internasional itu terjadi dan gratis. Ini kan menghancurkan bisnis hotel nih. Bisnis hotel, kalau saudara nanti lihat analisis jumlah terus meningkat, maka kebutuhan hotel akan meningkat. Wah, keliru saudara. Yang meningkat tuh pakai Airbnb, ya, pakai Airbnb, pakai Couchsurfing, apa lagi ya? Selain itu, ada lagi kan? Apa? Hah? Pokoknya banyak deh. Yang tahu mahasiswa tuh, saya belajar juga dari mereka. Enaknya mahasiswa kalau dikasih challenge, mereka akan bantu kita. Makanya saya di kelas saya nggak ngelarang mahasiswa saya bawa HP. Ya, pokoknya saya cuma kasih kata kunci, lu buka sendiri, googling di situ, jelasin sama saya bilang. Ya. Nah, akhirnya jadi produktif mereka pakai smartphone. Ya. Bahkan mereka mulai ikut Coursera karena ilmu di kita ketinggalan 5 tahun yang diajarkan. Sedangkan ilmu baru kayak begini, ini ketinggalannya bisa juga 3 tahun. Ya, jadi memang course online itu sangat menjanjikan, dan anak-anak muda sekarang yang milenials kuliahnya begini, kuliahnya itu di rumah, bikin PR-nya di kelas. Jadi nanti kata pekerjaan rumah itu sudah diganti. Jadi profesor yang saya datangi di Boston, ya, itu ngajarnya di depan kamera. Jadi mereka datang kamera, ya. Kemudian datang kamera, terus kemudian direkam, upload, mahasiswa download sore hari, kemudian mereka baca, besok paginya bikin tugasnya di kelas. Profesornya keliling di sini, ya. Dan akhirnya kemudian pekerjaan rumah itu sudah berubah dalam maknanya dengan dulu. Ya. Belajarnya pun sekarang sudah online. Anda juga bisa lihat kursus online kami, ya. Udah tahu kan? Indonesia X, ya, indonesiax.co.id, di situ ada 3 mata kuliah yang udah saya share di situ, gratis tuh kuliahnya. Ya. Kalau Anda tanya Indonesia X bisnis modelnya kayak apa? Nah, bisnis modelnya kan sekarang semuanya digratisin, semua digratisin, 0 rupiah. Tetapi bisnis modelnya dari mana mereka dapat income streamnya? Yaitu nanti kalau orang mau ambil ijazah, ya, ambil ijazah, ikut tes, dan bayarnya juga murah, 200-300 ribu udah dapat sertifikat. Dan sekarang kalau menurut majalah The Economist yang berapa minggu yang lalu ya, itu ada kursus online, mahasiswa di Amerika itu yang ikut kursus Coursera 60-80% sudah ngambil sertifikat lewat Coursera. Jadi Anda nanti berhadapan dengan mereka yang bukan lulusan Harvard, MIT dan sebagainya, ya, tapi mereka lulusan Coursera gitu kira-kira. Mereka meracik sendiri masa depannya, milih sendiri mata kuliah. Kira-kira gitu, Mas Marwata.
Mau tepuk tangan lagi? Makasih Pak Renal. Untung kita berada di toko buku Pak, yang bisnis modelnya ke depan sudah ketahuan. Kalau di bank mungkin kita sudah diusir karena mengganggu bisnis yang ada gitu. Banyak hal saya kira nanti Bapak Ibu bisa menanya lebih lanjut ya. Yang paling penting mungkin kali nanti iya, kita ini lagi di mana dan mau kemana nih kalau seperti ini. Dan juga tadi itu ada wave-nya itu kok makin lama makin pendek Pak ya. Kalau wave pertama itu 90, 2000, kemudian kita ngomong berapa? 2000, 2007 dan belakangan gelombangnya itu makin pendek makin cepat. Tapi saya kira ini hak Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Saya kan cuma untuk mengantar saja. 3 penanya dulu Pak ya, supaya gampang kita mengorganisir. Pak Sus mewakili milenial, silakan Pak. Pak Renat, terima kasih banyak Pak Renat. Saya Sus Bandono. Saya terima kasih Bapak menyebut Carolus, karena saya salah satu anggota pengurus Rumah Sakit Carolus. Saya ingin cerita Pak, bahwa bisnis Carolus memang di sini muka-muka tidak ada suster ya. sangat suster. Tetapi di antara persaingan yang ada, Pondok Indah, Siloam, apapun namanya Anda sebut, Carolus masih mempunyai setitik harapan yang menyala. Saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini lah, 2-3 minggu yang lalu, ada seorang tokoh muslim. Bukan Habib Rizik. Dia datang ke Carolus dan dia sakit, datang dan berobat dan dia nginep di Carolus. Kemudian dokter Carolus melakukan observasi. Kemudian dokter Carolus itu mengatakan bahwa sebaiknya Bapak dirujuk ke Rumah Sakit Darmais saja. Bapak itu menggunakan BPJS. Tapi Bapak itu nggak mau. Saya biar di sini saja. Tapi alat dan dokter kami tidak cukup ahli untuk menangani penyakit Bapak. Biar saja. Kebetulan saya kenal dengan anak. Dan saya datang, kenapa Bapak ngotot seperti itu? Bukankah di rumah sakit ini akan lebih banyak di treat dengan baik? Akhirnya saya diketemukan dengan Bapak itu, dan Bapak itu mengatakan, dia bilang, Pak Sus, teman-teman saya itu dirawat di sini, Bung Hatta di sini, dia sebut beberapa tokoh muslim di sini, dan mereka mati di sini. Saya madeg gitu Pak. Wah. Tapi untungnya kemudian Bapak ini sembuh. Bapak ini sembuh dan keluar dengan selamat. Sampai sekarang saya bahkan ketemu Bapak ini di luar. Yang saya ingin tekankan, mengapa suster-suster di sana, dari bos saya, ketua pengurus itu, suster itu begitu yakin bahwa ini bisnis ini atau urusan ini susah sandebernya Pak Karina. Ini urusan Tuhan ini. Udahlah, kamu jangan sok tahu lah. Jadi kalau saya bawa Bapak ke suster-suster itu, Bapak masuk pagar, Pak Renat masuk pagar sudah diusir sama suster-suster itu lah. Karena betul-betul nggak nyambung lah, gitu, nggak nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, di rootnya seorang dokter itu pernah cerita mengenai bagaimana strategi menghadapi BPJS. Begini. Kalau ada pasien yang sekiranya harapannya tipis, dia menggunakan BPJS, rujuk aja ke rumah sakit yang lebih tinggi, RSCM. Pada saat itu suster itu marah. Dia bilang, Dok, ini bukan bisnis kami. Ini bisnis Anda. Ini bukan bisnis kami. Bisnis kami adalah take care, rugi atau untung sampai dia mati.
Ini saya sekaligus promosi mengenai Karois. Jadi Pak Renat, intinya begini, bisnis tua itu punya juga customernya orang tua juga gitu. Artinya kita tidak perlu dan orang tua juga makin lama kan makin banyak juga, Pak. Jadi artinya incumbent tadi yang diserang di bawah ini tidak perlu khawatir. Karena apa? Karulus juga tidak perlu khawatir karena sampai sekarang dia masih tutup setiap hari. Meskipun peralatannya tua, liftnya tua, gedungnya tua, dokternya tua, susternya juga tua-tua. Ya. Karena orang-orang muda sekarang nggak mau jadi suster lagi. Demikian Mas Mario, terima kasih. Terima kasih Pak Sus. Ada apa itu? Ada yang lain? Saya mau tanya dulu, berapa di sini yang menikah dengan istrinya lulusan St. Carolus? Ada ya? Kasus istrinya perawat di St. Carolus, bukan? Oh, ya. Oke, baik, makasih. Silakan yang lain. Oh, silakan. Sebutkan nama Mas. Terima kasih. Selamat sore Pak Renal. Kenapa saya datang ke tempat ini Pak? Salah satunya nama? Hussein. Hussein. Selain udah pernah sering dengar lah dari Pak Renal, kemudian saya rasa juga apa yang Pak Renal sering ajarkan itu juga cocok lah untuk saya sekarang ini yang ingin masuk ke bisnis startup. Kebetulan sekarang saya lagi mau buat bisnis startup Pak, sudah berjalan sama seperti Uber, matchmaking, tapi dalam dunia olahraga. Nah, sebenarnya startup ini Pak, matchmaking ya, kalau sebutannya matchmaking mempertemukan lebih dari satu kelompok user melalui multi platform lah, platform offline dan platform online. Ini sebenarnya yang saya hadapi, ini ada dua kendala besar Pak. Tadi juga Pak Renal sempat nyinggung sebentar. Yang pertama yaitu bagaimana kita menghadapi petahana Pak. Jadi artinya kita merubah ini jadi dunia yang lebih online ya, yang untuk generasi milenial, tapi pasti ada petahana yang dirugikan lah, atau dengar kata petahana kita ingatnya Ahok terus. Untung udah tanggal 16. Kalau gitu diganti, bagaimana kita menghadapi yang masih menggunakan cara konservatifnya. Bagaimana kita menghadapi yang masih konservatif, karena kan pada dasarnya sebenarnya kita nggak pengen bersaing Pak, nggak pengen membunuh, tapi memang eranya saja yang sudah berubah. Dan yang kedua, dari yang saya pelajarin selama ini, saya perhatikan bisnis yang seperti ini nih rentan sekali, ya saya ambil contoh seperti Uber lah, ini rentan sekali terhadap masuknya kompetitor, yang artinya ya bikin teknologi, bikin aplikasi, kemudian ya sudah masuk di industri yang sama Pak. Tapi lagi-lagi bahasanya saya nggak pengen membunuh atau menghalangi kompetitor, tapi saran dari Pak Renal bagaimana menghadapi yang tadi, yang konservatif, kita memanagenya, dan bagaimana juga kita berdamai dengan kompetitornya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Sude. Satu lagi. Oh, kayaknya sana sudah ada, sebelah sini saya kasih kesempatan dulu. Ada? Ah, ada. Kayak imbang Pak. Duduknya nanti jomplang nanti. Selamat sore. Selamat sore, nama saya Broto. Saya ex mahasiswanya Pak Renal juga di MMUI. Saya ingin